Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Allahu Akbar. Mantap di sebelah kanan ibu ini, tahu dia jawabannya. Sebelah kiri masih belum. Ulangi sebelah kiri. Apa kabar kita semua? Baru mantap ya. Jadi penuh dengan semangat karena pagi hari ini ya cuaca sangat cerah, tidak panas dan tidak mendung ya. Baik anak-anak ibu semua, sesuai dengan jadwal yang telah kita buat pada kegiatan aksi literasi kita, bahwa pada hari Kamis ini kita mengadakan ya cerita. Jadi anak-anak ibu kemarin sudah diingatkan oleh Bapak Ayat bahwa masing-masing semua siswa ya tanpa terkecuali membaca sebuah cerita kah ya atau apa yang kamu baca kemarin. Yang kamu baca itu dapat kamu ceritakan kembali ke depan. Ya, nah ini tidak ada perwakilan. Mengapa kami suruh semuanya? Kalau kita tunjuk satu orang hingga yang pandai menceritakan kembali itu hanya yang itu saja. Sementara anak ibu kelas 8, kelas 9 ya ini sudah belajar bagaimana kita menceritakan kembali, terutama di kelas 9 ya. Nah, jadi nanti tidak ada waktu membaca sudah di rumah. Ya, di sini kita tinggal aksinya. Bagaimana kamu mengaksikan literasi yang sudah kamu baca di rumah? Ya, Ibu mau tahu yang kelas 9 dulu. Siapa yang sudah membaca tadi malam? Ayo. Ya. Sekali lagi Ibu lagi. Siapa yang sudah membaca sebuah cerita, apakah semalam atau tadi malam? Silakan acungkan tangannya. Ya, nah jadi di sini nampak ya bahwa anak-anak ibu itu tidak mendukung program sekolah kita. Karena ini adalah salah satu program sekolah yang harus kamu ikuti. Coba kita lihat di kelas 8. Ini biasanya kelas 8 ini ya mantap ini ya. Kelas 8 ya, siapa yang tadi malam ada membaca sebuah cerita, apakah semalam atau tadi malam atau tadi pagi? Silakan acungkan tangannya ya, tolong disuting kita yang satu itu ya. Ini disuting dulu ya. Ya, ini ada Pak Dli di sini. Siapa Pak Dli? Naik dulu nak, naik saja dulu. Yuk yang di sana siapa? Yuk mantap. Iya ini ya. Tepuk tangan ini kita aktif untuk orang kita. Yang di sini siapa tadi? Ayo sayang naik aja nak. Ya. 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 Baru 2 orang. Ya. Kelas 8. Ayo, ini kelas berapa ini? 82 ya, 82. Ayo pelan, jangan mau kalah. Naik aja dulu. Ya, naik dulu, naik. Ya, karena nanti kalau kamu tampil kelas kamu yang bagus, wali kelasnya bagus, sekolah kita bagus. Ya, ayo di sini Bali, sini Bali. Ayo kita berbaris nak, karena kita ini ya langsung. Silakan sini sayang, anak ibu. Ya. Harus mau, tidak ada yang tidak mau. Ya, makanya dinyatakan oleh Pak Ayat seluruh siswa harus membaca satu. Tapi ini termasuk siswa pilihan kita. Ya, masih ingat ibu kakak Ustadz kemarin bahwa ini adalah senior Ustadz kemarin. Ya kan? Berarti cocok ya Bu Yosi, kakak kelas ya. Berarti kelas 9 kalah. Ya, siapa namanya nak? Muhammad Fadil 1. Kelas 81. wali kelasnya siapa? Bu Eva. Bu Eva, tepuk tangan untuk kali dulu.
Pangki kelas 83, wali kelasnya Bu Tarigan. Bu Tarigan, mantap. Ya. Akhirnya dua. Ini bagaimana dengan kelas 9? Kelas 9 harus kita tungguin. Ya. Ayo kelas 9. Ya, ingat aksi literasi itu seluruh siswa itu harus dapat melaksanakannya. Mana nih? Berapa? 9? 94. Tolong buin, satu orang buin. Ya, terserah wali kelasnya yang menunjuk, silakan naik. Ayo, silakan satu orang, ya, wali kelas. 91 mana? 91 mana? 91 tolong satu orang. Ya, 92 satu orang. 93. 95 mana? 95. 95 mana nak? 95 satu orang, ya, silakan. Ya, satu orang. Nadine, ibu tunjuk Nadine, cepat. Tidak ada tidak, ke depan dulu. Ke depan, tidak ada tidaknya, karena kamu sudah disuruh oleh Pak Ayat seluruh siswa. Masa dipaksa dulu, ya. Kalau tidak nanti satu kelas, ya, akan dikasih sanksi oleh Pak Ayat. Ya. Ayo cepat Nadine. Mulai. Coba tanya siapa yang baca webpad tadi malam? Yang cewek pasti ada. Yang sudah baca webpad, pasti bisa. Ceritakan itu. Ceritakan, cepat. Pasti bisa. Ceritakan. Pokoknya semuanya ada tuh. Ya. Pak Ayat, kalau tidak ada kelas yang mewakili kita hukum ya Pak Ayat. Oke. Setuju ya Bu Febri? Setuju. Ayo Nadine. Cepat Nadine, berdiri. Ayo. Berdiri saja, berdiri. Ya, mantap. Ya, Nadine, jangan sampai saya menutup ke sana. Ya, 93 sudah ada? 92 sudah boleh? 92 mana 92? Harus ada satu orang, ya. Tidak bisa tidak. Jangan kamu buat Buaya sedih hari ini. Buaya itu orang yang cukup disiplin. Ya, perlu kita contoh nak. Dan jangan sampai siswanya yang tidak disiplin. Ayo Zikri. Ya, Zikri. Ya, terima kasih. Berapa lagi? 93. Ayo, oh mantap. Ya. Ya, ayo mantap. Pas 8 lagi. 81 sudah. 82. Dulu bukan hanya buku yang kamu baca tadi malam saja. Karena baca buku apa saja, itu bisa kamu ceritakan. Jadi nilai intrinsik dari buku itu dia. Silakan. Ayo, silakan kamu. Apa saja yang bisa kamu ceritakan? Tidak mesti dari buku cerita, dari buku pelajaran, dari buku apa saja. Ya, silakan. 96 sudah? 97 mana? Ayo. Mana yang kasih 97? Oh, Pak, ini sakit. Ya, tolong Pak Tindo, tunjuk saja Pak Tindo. Ingat ya, Pak Tindo adalah wakil dari Bu Ayu. Siapa yang tunjuk Pak Tindo, maju. Ini Bu. Ya, ini 97. Tunjuk saja Pak Tindo. Harus naik. Apa-apa. Atas. Apa-apa. 95 tadi mana lah? Berapa? Dihukum yang semua. 89 mana? 81. 82 mana ada? 82 jangan bikin malu Bu Yosi. Siapa yang bisa? Ya? Ketua literasi itu Bu Yosi. Nah, cepat. Iya, Rapli 83 sudah, 84 lagi. Rapli Gomo. Ayo nak, minimal satu kelas satu yang beriang. Satu kelas satu. Mana 95? Jangan naik aja lo, naik. Ya perlu dicatat, naik aja lo, cepat. Maju lagi sayang. Maju. Ya, maju lagi. Karena kita nanti akan kita share ke YouTube sekolah kita. Ya, jadi ini dilihat oleh seluruh orang yang punya akses
medsosnya. Ya, oke. Ya. Ada ya Rapli Gomo. Sudah masuk 95. Ini 9 berapa? 94 ya, sebelahnya 95. Ya. Ya. Nah, ini anak-anak kita walaupun ditunjuk baru tampil, tetapi mereka sudah punya nilai keberanian untuk tampil ya Bu Yosi? Iya, tidak seperti yang lain. Bayangkan dari sekian ratus, ya, ini yang bisa mewakili kelasnya. Berarti mereka hebat, orang-orang yang hebat. Ya, baik anak ibu, ya, kita perhatikan sama-sama. Ibu akan sampaikan bagaimana cara menceritakan itu. Ya, ayo kita perhatikan dulu. Halo. Hai. Halo, hai. Ya. Semuanya anak ibu dengarkan. Kalau yang bawa buku tolong dicatat. Ya. Bagaimana kita menceritakan ya sesuatu informasi, apakah buku yang sudah kita cerita, yang kita baca, baik buku fiksi maupun buku non fiksi. Yang pertama, kita harus membacanya secara saksama. Ya, maksudnya kita membaca harus serius. Yang kedua, kita harus mencari ide pokoknya saja. Cari ide pokoknya. Dalam cerita itu apa ide pokoknya? Yang mungkin halaman pertama, apa ide pokoknya? Yang halaman kedua, apa ide pokoknya? Yang ketiga, ya, dicatat ya nak, karena nanti terakhir ada pertanyaan. Yang ketiga itu adalah kita mencari kata kunci. Dari mana kata kuncinya kita ambil? Bisa mungkin dari judul, ya. Bisa juga dari kesimpulan nanti yang terakhir. Jadi cari kata kuncinya. Contoh yang disampaikan oleh Pak Ayat kemarin, ya. Yang disampaikan oleh Pak Ayat kemarin, mungkin yang dilihatnya kata kuncinya apa? Oh, anak ini terlambat. Ya, kata kuncinya terlambat. Berarti ceritanya nanti tentang anak yang terlambat. Ya. Yang keempat, ya, baru kamu membuat resumenya atau ringkasannya. Kalau disuruh menulis, maka kamu tulis. Tapi karena ini kita menceritakan langsung, maka kamu mengambil kesimpulan dalam cerita itu. Berarti cerita yang kamu sampaikan tidak panjang. Berapa menit kemarin kata Pak Ayat? 3, 4. Iya, 2 sampai 4 menit ya. Tentu caranya harus ada siapa tokohnya, kemudian ambil saja inti ceritanya. Paham? Ada berapa? Ada berapa caranya? 4. Oke, sekarang kita coba. Ya, kita kasih ya kehormatan dulu untuk senior kita, Pak Li. Ya, karena dia yang berani tadi tampil dulu, ya kita suruh. Karena ini memang kehormatan bagi senior kita. Silakan Pak Li. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya yang takut menuju ke masjid. Subhanallah. Teman-teman kita ketahui bahwa masjid adalah tempat beribadah yang mulia. Ia merupakan rumah Allah di muka bumi. Di sanalah beribadah kepadanya dan merasa tenang di dalamnya. Maka kita harus bersyukur dengan menjaga kesucian dan adabnya. Apa saja adab masjid itu? Yuk kita simak urainya. Jangan dibaca semuanya. Yang apa ingat aja dibaca. Menjaga masjid mendapat ridha ilahi. Dikisah bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW
Terdapat seorang wanita berkulit hitam bernama Mahdan. Dia bukan wanita biasa, melainkan dikenal sebagai menjaga kesucian Masjid Nabawi. Setiap hari dia selalu menyapu dan membersihkan masjid dari berbagai macam kotoran. Sikap istiqomah atau ketekunan tidak disangsikan lagi. Pada suatu hari, Mahdan jatuh sakit. Kabar sakitnya merebut ini pun sampai ke telinga Rasulullah. Apabila wanita itu meninggal dunia, beritahukan aku agar aku bisa mensolatkan jenazah. Pesan beliau, malam hari si wanita benar-benar meninggal, para sahabat bergegas mendatangi kediaman Rasulullah. Namun didapati beliau sedang tidur. Kata khawatir mengganggu istirahat. Mereka lalu memutuskan untuk langsung menguburkan jasad wanita itu tanpa menunggu kehadiran beliau. Sekian atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap apa mantap? Mantap. Nah, sekarang kita mulai dari kelas 91. Silakan tampil 91. Ya, waktu kita batasi ya nak, jadi ceritakan saja intinya saja yang akan diceritakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali cerita Nyi Roro Kidul. Cerita ini berdasarkan seperti kita tahu, Nyi Roro Kidul bertempat di pantai selatan yang Pantai Selatan di mana? Jawa Barat atau Jawa Timur? Sumbar. ayolah Jawa Selatan. Cerita ini berlatar pada kerajaan Pajajaran kuno. Pada saat itu, kerajaan Pajajaran dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Raja ini memiliki hobi yang suka berburu. Pada suatu siang, sang raja berburu dengan dua pengawalnya. Namun, ketika menjelang sore, sang raja pun terpisah dengan para pengawalnya. Setelah berjalan mengelilingi hutan sampai-sampai dan dia pun tertidur di bawah pohon. Dan saat terbangun dari tidurnya, datanglah seorang putri yang cantik dan jelita dan mengatakan pada raja, "Wahai sang raja, menikahlah denganku. Bila engkau menikah denganku, akan kutunjukkan jalan kembali." Tanpa pikir panjang, sang raja pun langsung menyetujuinya. Setelah beberapa bulan tinggal di kerajaan sang putri, sang raja pun menagih janjinya kepada sang putri. "Wahai istriku, engkau pada saat itu berjanji kepadaku, bila aku menikahimu, engkau akan menunjukkan jalan pulang kepadaku." Nah, namun sang putri yang mengingat janjinya itu dengan berat hati mengatakan, "Baiklah raja, akan kutunjukkan jalan pulang padaku. Akan kutunjukkan jalan pulang padamu. Namun, bila ada waktu, mampirlah kemari." Sang raja pun hanya mengangguk. Beberapa hari kemudian, sang raja pun kembali ke kerajaan. Sang raja, semua rakyat pun senang melihat raja yang dikiranya sudah mati. Pada suatu malam, saat raja sedang tertidur, sang raja pun terbangun akibat ada suara bayi di pojok kiri taman. Saat mengambil bayi itu, datanglah seorang putri yang saat dilihat-lihat lagi ternyata adalah istrinya dulu. Sang putri itu mengatakan, "Wahai raja, ini anak kita. Akan kutitipkan dia dibesarkan di dunia manusia ini." Sang raja pun hanya mengangguk. Beberapa tahun kemudian, anak yang ditemukannya itu berubah menjadi putri yang cantik dan jelita. Namun, pada suatu hari sang raja bersedih karena sang raja tidak memiliki keturunan laki-laki untuk mewarisi kerajaannya. Lalu dia meminta izin kepada putrinya, "Wahai putriku,
ayahanda ingin menikah lagi. Apakah engkau mengizinkannya? Sang putri pun mengizinkannya. Setelah Beberapa beberapa saat, sang raja dia pun menikah dengan permaisuri baru. dan permaisuri itu Itu pun hamil, menghamilkan anak laki-laki. dan pada saat proses kehamilan ini Ini, sang permaisuri pun banyak menginginkan hal yang aneh. dan salah satunya adalah mengusir putri kerajaan dari istananya. Oke, segitu Itu aja aja. karena waktu dan mepet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ingatkan lagi kepada anak kami, ya, kita tidak mendongeng ya nak, kita menceritakan. Jadi menceritakan hanya intinya saja yang akan diceritakan. Baik, kita lanjut 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kembali buku yang berjudul tentang anak kampung baru yang lagi kehilangan uangnya di sekolah. Pada suatu hari ada manusia bernama Jamal. Lagi kehilangan uangnya pada saat istirahat. Ia pun menuduh temannya yang bernama si Rizky. Pada saat sampai di rumah, ibunya pun melihat si Jamal yang lagi murung karena uangnya yang hilang. Ibunya pun mengajak ngobrol si Jamal, lalu ibunya pun memberitahu yang sebenarnya bahwa ibunya itu yang telah mengambil uangnya itu pada saat pagi hari sebelum ia sekolah. Pada saat keesokan harinya, Jamal meminta maaf kepada si Rizky, setelah menuduh si Rizky ini telah mencuri uangnya. Sekian cerita singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, ya, mantap. Lanjut 93. Ini kalau aku bicara, kalau gemeter biarin aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan dengan singkatnya cerita Maling Kundang. Di suatu hari, hiduplah seorang anak yang bernama Maling. Ia tinggal dengan ibunya dan ia suka membantu ibunya di waktu kecil. Di saat dia beranjak dewasa, ia memutuskan buat merantau. Saat dia merantau, ia bertemu dengan seorang wanita yang dulunya baik pada saatnya. Setelah bertemu dengan Maling, ia jadi jahat. Dan saat Maling kembali ke kota asalnya, ia bertemu ibunya, tapi dia tidak mengenalinya. Ibunya berkata, "Maling, kaulah anakku." Lalu Maling terkaget dengan herannya. "Aku tidak punya ibu yang miskin seperti kamu." Lalu ibu Maling pun sedih. Istri Maling pun mendukung Maling untuk berangkat dengan ibunya. Dan begitulah cerita singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dari yang mulia. Lanjut lagi, kelas 94. Kelas 93. Oh ya, bagaimana nih? Katanya Pak Ayat dulu 93 ini ada 3 orang. Kita lanjut? Oke. Perwakilan Bu Yosi. Ya, perwakilan saya lanjut 94. Ya, 94. Iya, enggak apa-apa, situ udah dulu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 94 akan membacakan dongeng yang berjudul Si Kancil dan Kerbau yang Baik Hati. Pada suatu hari hiduplah kerbau dan si kancil. Pada suatu hari hiduplah seorang kerbau dan kancil. Kerbau bertemu dengan kancil di suatu hutan. Pada saat itu kancil berbicara dengan kerbau. Hai kerbau, punggungmu yang muda itu menjadi sasaran seorang harimau dan buaya. Maka berhati-hatilah. Kerbau pun merenungi yang diucapkan oleh kancil. Pada saat itu kerbau sedang berjalan dan ia mendengar seorang hewan memanggil namanya. Ketika ia menghampiri hewan tersebut meminta tolong dan hewan tersebut adalah buaya. Kerbau pun menolong buaya, tetapi kerbau tetap berhati-hati. Ketika buaya sudah lepas, buaya pun berterima kasih kepada kerbau. Maka dari kesimpulan cerita ini, jangan pernah
berburuk sangka kepada orang lain, berbaik sangka kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Lanjut 95. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine dari kelas 95. Saya dari kelasnya Bu Eni. Saya akan menceritakan tentang si budak kata. Tinggal di sebuah desa terpencil di kaki sebuah bukit. Dia tidak pernah menikah dan tidak memiliki sanak saudara. Untuk mendapatkan sesuatu nanti, dia harus bekerja keras. Usiakan yang sudah tua ditambah kerja keras setiap hari membadannya semakin lemah dan rentah. Ia hidup di sebuah desa yang masyarakatnya banyak yang pelit atau kikir. Hanya sedikit saja penduduk desa yang menaruh belas kasih pada si nenek lampat. Dalam kesendiriannya, ia teringat dua tetangga terdekatnya. Yang satu seorang janda beranak 3, namanya janda usia jauh lebih muda dari si nenek lampat. Satunya seorang Buddha yang agak muda sedikit dari Jailo, namanya Pak Guo. Inilah cerita singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut 96. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kenalkan, nama saya Muhammad dari kelas 96, wali kelas M Ayatul Hidayah. Berdirinya saya di sini ingin menceritakan sebuah cerita yang berisi terang dan kelihatan. Pada suatu hari, terdapat seorang kelapa dan seorang terong. Karena saking lebatnya pohon tersebut, jatuhlah seorang terong ini. Dan bilang lagi. Pada suatu hari terdapat sebuah pohon kelapa dan pohon terong. Karena saking lebatnya pohon terong ini, berjatuhanlah buah-buah yang ada di pohon tersebut. Lalu buah-buah di terong ini pun menangis. Kenapa nasibku seperti ini? Membantu Pak Ayat. Cukup sampai sini itu cerita saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 97 menyanyikan kelas yang terheboh. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Diansyah dari kelas 97. Saya akan menceritakan kisah induk ayam, anak ayam dan juga anjing penjaga. Pada suatu hari, induk ayam dan anak ayam pergi mencari makan di suatu kebun. Ada suatu kebun yang terlarang yang tidak boleh mereka datangi, yakni kebun penjaga, kebun petani kebun dan juga yang dijaga oleh anjing penjaga. Suatu hari, induk ayam berkata kepada anak ayam bahwa anak ayam tidak boleh bermain atau mencari makan di kebun tersebut. Lalu anak ayam mengiyakan perkataan induk ayam tersebut. Dan selanjutnya mereka pun pergi pulang untuk beristirahat. Keesokan harinya induk ayam dan anak ayam mencari makan seperti biasanya. Tapi induk ayam dan anak ayam bermain petak umpet. Anak ayam pun mencari umpetannya di tempat anjing penjaga tersebut berada, yaitu di kebun petani. Anak ayam pun melihat sebutiran makanan yang berada di kebun tersebut. Lalu anjing penjaga mendengar suara tersebut. Lalu anjing penjaga tersebut bangun dan mengejar anak ayam tersebut. Sontak induk ayam mencari anaknya yang menghilang. Lalu induk ayam berusaha menyelamatkan anaknya dengan cara terbang untuk membawa lari anaknya dari anjing penjaga tersebut.
anak ayam pun ketakutan. Dan pesan moral yang bisa kita ambil di sini, kita tidak boleh melanggar aturan yang sudah dibeli oleh orang tua kita. Lanjut 82. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Asmianif dari kelas 82, yaitu wali kelas Bu Yosi. Kali ini saya ingin bercerita fiksi yang berjudul One Piece. Nakama. Suatu hari ada anak yang bernama Luffy ingin bercita-cita ingin menjadi raja bajak laut. Kame. Selanjutnya dia ingin berjelajah mengelilingi dunia. Makan bagongmu. Dan dia akan mencari kru-krunya untuk menjadi grup, yaitu Mugiwara no Luffy. Dan di akhir judul ceritanya dia akan berperang melawan Kaido. Di situ dia berubah menjadi Gear 5 dan melawan Kaido. Di situ dia menang. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut 93. 83. Assalamualaikum Panjang kita entar. Saya Nadia dari kelas 83, wali kelasnya Cerita saya kali ini yang berjudul Together, yang menceritakan dua sepasang kekasih yang bertemu di klub gitar karena di sebuah kampus ada seorang pria dan wanita yang sekian cerita saya sendiri. Udah habis? Habis? Masih ada satu kelas lagi ya? Oh. Ya, 82. Oke, iya. Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan komik yang saya baca berjudul How to Fight. Di suatu kala ada seorang anak yang bernama Obin yang selalu dibully karena dia tindakan lemah. Dia selalu menjadi bahan bulian di sekolahnya. Tetapi pada suatu hari dia ingin dibuka, lalu dia ingin belajar cara bertarung. Lalu dia mencari di YouTube, tapi dia kena salah ngetik yang bukan channel yang aneh. Dia melakukan itu dan dia sudah memahami cara bertarungnya, tapi dia sedikit tidak percaya. Lalu dia mempraktekkannya, lalu dia menang. Pada saat itu dia bercita-cita untuk membasmi semua pembuli di seluruh sekolahnya. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Yosi yang di depan ini? Yang ini masih ada? Ah ya, kasih. Ya, silakan. Zaki dulu. 9 berapa? Sebutkan nama, kelas. How to fight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki. Saya berasal dari kelas 3. Wali kelas saya Bu Febri. Oke, saya akan menceritakan tentang sang kancil. Pada suatu hari ada hewan yang bernama kancil.
Ia mengelilingi kebun dan pada suatu lembah ia bertemu buaya. Buaya ini ada buaya jantan, buaya betina. Dan si kancil ini berakal untuk membuat jembatan dari buaya-buaya itu. Lalu buaya ini sangatlah bodoh. Ia diakal-akali oleh kancil. Lalu kancil pun berhasil melewati lembah itu. Dan kancil bertemu dengan seekor ayam dan mempunyai 3 anak. Anak ayam itu terjepit dan anak ayam itu diselamatkan oleh kancil. Dan inilah cerita akhir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dari 93. Masih ada dari kelas 9? 9 berapa ini? Ayo, maju. Ya, masih dari 93. Oh, mantap ya hari ini. Ya, 93 lepas. Silakan. Ya, ini ada wali kelas di depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ada Rokan di bawah. Kelas 93 dan wali kelasnya Bu Kepri. Hari ini saya akan menceritakan mengenai siksa kubur. Pada suatu pagi setelah sholat subuh ada dua orang yang sedang bercakap-cakap. Mereka berdua melihat seseorang sedang berjalan sempoyongan. Dia bernama Asep. Setiap hari dia selalu mabuk-mabukan, tidak pernah sholat subuh. Setelah itu dia pun menuju rumahnya. Setelah di depan rumah, dia pun langsung tergeletak gara-gara kebanyakan minum Amer. Orang tuanya yang terkejut langsung bergegas keluar karena anaknya tewas. Setelah dia dikubur, dia pun bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat itu bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Di mana kiblatmu? Dan siapa saudaramu? Dia pun berkata, kalau dia tidak tahu. Setelah itu malaikat Munkar Nakir pun langsung mencambuk dia. Saking kuatnya cambukan itu, tubuhnya langsung hancur berantakan. Dia kembali hidup, tapi dia cambuk terus menerus. Lalu dia pun
saudara kan tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Bumian Dena, kelas 4. Balik kelas UIN. Saya akan menceritakan kisah si Bonar Boni Seekor Gajah. Pada suatu hari, hutan telah rata dengan tanah gara-gara manusia. Untuk bertahan hidup, hewan lain harus ke hutan segera. Di dalam perjalanan, ada ibu gajah sedang mengandung dan lama kemudian melahirkan dan diberi nama Boni. Karena ibu gajah lama hewan lain ke jalan diberinya bunga petak. Dan karena si Boni baru melahirkan, dia belum kuat untuk berjalan. Dan diajarkan sama abangnya Bona untuk berjalan. Lama kemudian si Boni pun pandai berjalan dan menyusul rombongan tersebut. Dan ibu gajah pun merayakan kelahiran si Boni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kawan-kawan kita semuanya ya, yang luar biasa pada hari ini ya. Kamu bercerita dengan versinya masing-masing. Mudah-mudahan ini juga jadi bahan pertimbangan bagi guru dan wali kelasnya, bagi anak-anaknya yang berani tampil ya untuk menyelamatkan nama kelas dan nama wali kelas ya. Mungkin dari banyak ini yang tampil semuanya kan bagus-bagus ya Pak Ayat ya, Bu Ayu, Bu Febri, semuanya bagus-bagus ya. Tapi mungkin ada ya satu yang sesuai mungkin dengan kriteria yang menceritakan ya Bu Ayu, tapi cukup nanti di dalam kelas kita bahas. Ya, yang penting kawan-kawan kita ini semuanya hebat-hebat, apalagi tadi ada Adam ya, yang begitu berani bercerita di depan ini semua, kita membuat tertawa tadi. Tepuk tangan sekali lagi nak ya untuk kawan-kawan kita. Biasanya Ibu Haira dia akan memberi reward biasanya di bagi yang terbaik ya. Nah, bagaimana Bu Haira hari ini? Ada reward untuk anak-anak kita? Mau reward dari Bu Haira? Mau reward dari Bu Haira? Mau katanya Bu Haira. Ya. Ada zong hari ini. Jadi kami minta sedikit arahan dari Ibu Kepala Sekolah kita, karena aksi literasi ini ya merupakan kemampuan anak yang perlu kita asah. Terima kasih, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil, Majelis Guru, Staf Tata Usaha, yang Ibu sayangi, siswa-siswi kelas 8, kelas 9. Terutama Ibu ucapkan terima kasih kepada beberapa orang siswa ini sebagai perwakilan kelas untuk menyampaikan literasi atau menceritakan kembali isi bacaan yang kamu baca. Mungkin bisa novel, cerpen, roman, dongeng. Tapi Ibu minta, nah ini untuk menjadi kebiasaan anak Ibu sekalian, dari tampil seperti inilah sampai nanti kita di setiap pembelajaran bahasa Indonesia, literasi ini dari sejak dulu kala dimulai oleh bidang studi bahasa Indonesia. Jadi dulu banyak yang benci dengan ujian bahasa Indonesia karena wacananya panjang, sepanjang tali beruk. Nah itu ya, itu menggunakan majas apa tuh nak? Majas apa namanya? Nah, kita rambut anak itu sepanjang tali beruk. Apa tuh majas apa namanya? Nah, majas hiperbola. Makanya di rumah kita ada antena parabola. Nah, ada bola-bolanya, berarti panjang, tinggi, luas dan lain sebagainya. Menyebutkan segala sesuatu itu secara berlebihan. Nah, jadi Ibu juga sudah menengok baik yang sebagai MC di sekolah, protokolkan namanya. Nah, untuk tertib acara saja di hari Senin, nah itu masih banyak
yang belum sempurna. Makanya kita sempurnakan. Tambah lagi, kalian tadi menceritakan kembali. Jangan nanti rasanya, baiklah saya bernama Zaki akan membacakan dongeng yang saya baca. Berarti buku yang kamu baca, nak. Ini menceritakan kembali dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Kalau kita orang Jawa, bahasa Jawa, nak. Kalau kita orang Minang, bahasa Minang. Tidak, nak. Menceritakan kembali isi bacaan atau wacana yang kita baca dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi cerita Malin Kundang tadilah contoh. Ini cerita yang pada zaman semua orang tidak ada yang tak kenal. Nah, pada suatu desa, hiduplah seorang ibu dengan seorang anak. Anaknya bernama Malin Kundang. Dia sangat rajin bekerja membantu orang tuanya mencari kayu bakar di hutan. Pada suatu ketika dia sudah remaja, dia menyampaikan hasratnya kepada orang tuanya. Dia ingin berdagang ke luar kota atau ke negeri jauh, supaya kehidupannya tidak seperti ini lagi. Akhirnya karena berkali-kali menyatakan hasratnya, ibunya mengiyakan dan memberi restu kepada Malin Kundang. Nah, jadi kau tengok tadi, alhamdulillah sudah bagus, tapi mungkin yang dulu-dulu nanti perlu nanti Bu Yani disampaikan. Jadi bukan kalian menceritakan tadi maksudnya itu kalian baca buku, jadi menceritakan kembali isi wacana dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, biasakanlah kalian membaca buku cerita tersebut, buku literasi. Nanti ketika kita literasi, nah itu otomatis kalian nggak payah lagi disuruh. Guru bahasa Indonesia mempunyai tugas, literasi ini adalah tugas guru bahasa Indonesia. Setiap mading itu tidak ada yang kosong. Isi setiap hari, setiap minggu diganti, digilirkan. Setiap tugas-tugas tempel tugasnya. Jadi literasi ini kerjasama kesiswaan dengan guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia harus mampu. Nah, salah satu begitu KD pembelajaran yang kita ajarkan suruh anak tempelkan. Yang tidak bagus tempelkan juga. Biar dibaca masa sebanyak-banyaknya. Ini tak buat namanya. Oh, kelas 91 buat namanya. Siapa namanya? Rahmat kan namanya. Zaki buat Zaki. Kelas 9 berapa kamu Zaki? 96. Buat di situ namanya. Berarti kalau kamu nengok Zaki kelas 9 seperti ini ya karya buat penanya atau hasil karyanya. Kami aja kelas 1 lebih hebat dari ini. Makanya nak, kita itu dari awal biasakan menulis. Nah, bertanya dengan kakak, abang, nenek, datuk, om, bibi di rumah kamu. Kalau kamu sudah lihai membaca, menulis, kamu tidak perlu bantuan lagi. Nah, inilah yang ibu harapkan dengan anak ibu sekalian. Untuk kedepannya, literasi ibu tidak mau lagi nanti kalian menyampaikan saya akan membacakan hasil cerita dongeng saya. Berarti kalian membaca. Tapi menceritakan kembali. Nah, isi dongeng, romankah, novelkah yang saya baca yang berjudul apa judulnya? Disebutkan. Jadi bukan berarti kalian mudah-mudahan untuk kedepannya tidak seperti ini lagi. Zakia ditingkatkan lagi. Ini ibu sudah menganggap sudah bagus. Jadi untuk kedepannya lagi nanti. Yang belum tampil jangan itu orangnya. Sama juga nanti untuk kelas yang lain, ya untuk pembawa bendera, pelaksana, petugas. Jangan Bapak Ibu kacau kalau kelas saya nanti tidak bagus tampil. Suruh orang yang belum pernah tampil. Bagaimana rasanya kita tampil di depan orang ramai. Kalau enak inilah, jangan dia lolokkan. Salah sedikit, hei, mulutnya nauzubillah. Coba kalian tampil nanti. Jadi untuk kedepannya Ibu berharap mudah-mudahan hebatnya SMP 37 kalau tidak kita bersama tidak ada yang bisa. Jadi semua bisa kita buatkan karena kebersamaan kita. Sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada anak Ibu yang sudah tampil. Terima kasih banyak. Ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.